Materi selanjutnya yaitu terkait dengan dividen. Atas return net earning suatu perusahaan itu kan nggak semuanya tuh dibagiin gitu. Dia tuh bakal dibaginya dalam bentuk dividennya atau mungkin cuma berapa persentasenya, berapa persen gitu. Kenapa sih nggak semua atas RE ini atau laba atau rugi perusahaan itu dibagiin? Yang pertama yaitu buat menjaga atau memenuhi perjanjian dengan kreditur. Yang kedua, memenuhi persyaratan atau ketentuan perusahaan. Yang ketiga, membiayai ekspansi atau pertumbuhan perusahaan. Yang keempat, terkait dengan pembayaran dividen berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu cadangan ketika rugi. Jadi misal dividen atas return net earning ini itu tuh dibagiin semuanya sebagai dividen gitu, kan nggak ada cadangan uang yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Makanya atas dividen ini paling biasanya tuh dibagi berapa persen atas persentase dari return net earning. Nah, perusahaan itu harus mempertimbangkan availability of funds to pay the dividend saat pengumuman pembagian dividen. Jenis-jenis dari dividen ini tuh ada berbagai macam. Yang pertama yaitu cash dividend. Atas dividen ini itu yang perlu diperhatikan adalah ada 3 tanggal. Yang pertama yaitu date of declaration. Ini biasanya kita akui sebagai liability. Terus ada date of record atau pencatatannya, itu nggak usah kita jurnal. Dan ada date of payment. Nah, atas dividen ini perhitungannya itu tanpa menghitung treasury shares. Jadi misalnya share capital ordinary-nya tuh ada 50 lembar saham. Ternyata ada treasury share itu 5.000. Berarti yang kita hitung itu cuma 45.000 lembar dari saham biasa tersebut. Di sini ada contoh dari jenis yang pertama yaitu cash dividend. PT Bersatu Padu mengumumkan pembagian dividen kas pada tanggal 20 September 2019 sebesar 800 juta. Nah, proses pencatatannya itu dilakukan pada tanggal 8 Oktober, sedangkan pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 20 Oktober. Nah, jurnal saat pengumuman dividen itu berarti pada tanggal 20 September itu return net earning pada dividen payable, karena kita tuh mengurangi RE kita kan. Terus, karena baru pengumuman, kita akui sebagai payable sebesar 800 juta. Saat pencatatan, kita nggak perlu jurnal, tapi kita akan menjurnal saat udah dibayar. Berarti, pada tanggal 20 Oktober, dividen payable pada cash sebesar 800 juta. Jenis yang kedua yaitu property dividend atau dividend in kinds. Jadi, pemberiannya itu bukan dalam bentuk uang gitu, bisa bentuk merchandise, terus real estate, investment, dan lain-lain. Nah, saat date of declaration itu dihitungnya tuh dari fair value-nya. Selisih dari carrying value dengan fair value itu kita akui sebagai gain or loss. Ini ada contohnya. Jadi, pada tanggal 22 Desember 2019, PT Solidaritas Bersama mengumumkan pembagian dividen properti berupa investasi saham pada PT Sepakat yang mempunyai nilai buku sebesar 500 juta. Ini berarti carrying value. Proses pencatatan atas pembagian dividen tersebut dilakukan pada tanggal 5 Januari 2020, sedangkan pembayarannya pada tanggal 27 Januari 2020. Nah, pada tanggal pengumuman dividen, nilai wajar investasi itu sebesar 700.000. Ini kan ada selisih nih. Selisihnya ini kita akui sebagai unrealized holding gain or loss income. Karena ini gain berarti equity investment pada unrealized sebesar 200 juta. Terus karena ini ada pembagian dalam bentuk property, berarti return net earning pada property dividends payable sebesar 700 juta. Berarti di sini asumsinya nilai investment kita tuh nambah gitu loh. Terus saat pencatatan ini nggak kita catat, nggak ada penjurnalan, dan saat pembagian dividen maka jurnalnya property dividends payable pada equity investment sebesar 700.000. Meskipun tadi nilai bukunya cuma 500, karena tadi udah kita tambahin nih atas selisih nilai wajar, maka nilai investment kita kan udah jadi 700 nih, kayak gitu. Terus jenis yang ketiga yaitu tentang liquidating dividends. Jadi pembagian dividen yang didasarkan pada pengurangan modal atau share premium pemegang saham, bukan pada keuntungan earning perusahaan. Jadi
biasanya kan kalau kita jurnal yang di debit ini kan retained earning nih. Nah, saat adanya liquidating dividend itu yang kita debit itu tuh share premiumnya. Jadi saat liquidating dividend ini menggambarkan pengembalian hasil atau return dari investasi pemegang saham daripada pembagian keuntungan atau profitnya. Contohnya, PT Edukasi mengumumkan pembagian dividen kas kepada pemegang saham biasa pada tanggal 22 September 2019 sebesar 900 juta. Nah, dalam pengumuman tersebut, itu ada penjelasan nih bahwa 600 juta ini itu berasal dari income dan 300 jutanya itu berasal dari share premium. Berarti yang masuk sebagai liquidating dividend itu tuh yang 300 juta ini. Gimana prosesnya? Jadi saat ada pengumuman retained earning share premium ordinary pada dividends payable sebesar 900 juta, retained earningnya 600 dan share premium ordinary-nya 300. Pencatatannya berarti nggak kita jurnal, dan saat pembayaran dividen payable pada cash sebesar 900 juta. Buat jenis yang selanjutnya yaitu ada share dividend. Jadi dividen ini dibagiin dalam bentuk pemegang saham ini itu tuh dapat tambahan jumlah saham yang dia miliki. Jadi share capitalnya ini bakal nambah, tapi retained earning-nya itu bakal turun. Kita pada share dividend ini untuk KISO itu menilainya pada par value, bukan pada fair value. Dan atas share dividend ini itu jumlah lembar saham beredarnya itu bakal naik, sedangkan nilai total equity-nya itu tetap nggak bakal berubah. Misal nih, di tanggal 26 Mei 2019 PT Ayo mengumumkan pembagian dividen kepada pemegang saham sebesar 10% dari total saham biasa yang beredar. Saat itu total saham biasanya tuh ada 2 juta. Nah, nilai parnya ada 100. Harga pasar saham PT Ayo itu ada 500. Terus asumsinya menggunakan par method, berarti nilai harga pasar ini tuh nggak kita pakai. Jurnal saat pengumuman berarti retained earning pada OSDD sebesar 20 juta. 20 jutanya ini dapat dari mana? 10% dikali 2 juta dikali 100. Terus saat pembayaran dividen itu berarti OSDD pada share capital sebesar 20 juta. Di sini kan bisa dilihat retained earning-nya kita itu berkurang, tetapi share capital kitanya itu nambah. Berarti kan atas transaksi ini, atas share dividend ini itu total equity kita itu nggak berubah gitu. Nah, misal ini tuh di Desember, ini di Januari tahun selanjutnya, maka pelaporan OSDD ini di mana gitu? Padahal dia belum berubah menjadi share capital ordinary. Pelaporannya dia akan berada di bawah share capital ordinary dan share capital preference, karena nanti ketika dia akan dibayarkan dividen ini, dia akan berubah menjadi share capital ordinary.